Pemirsa masih bersama kami Menko Polhukam Wiranto. Pak Wiranto, kita kembali lanjutkan soal tadi Pak, dalang kerusuhan. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyebut tokoh separatis Papua Barat, Benny Wenda, merupakan dalang kerusuhan Papua dan Papua Barat. Itukah kesimpulan pemerintah dan penegak hukum, Pak? Iya, kalau Benny Wenda itu memang sudah kita kenal ya sebagai aktivis yang terus bergerak ke luar negeri, di luar negeri untuk terus mendiskreditkan Indonesia. Ya, dia menyebarkan opini-opini yang salah tentang Indonesia. Dia mengatakan ya bahwa Indonesia menganaktirikan Papua, kemudian juga menyebutkan ada pelanggaran HAM tiap hari, pembunuhan, penyiksaan dan sebagainya. Ya, itu kan juga kita anggap sebagai lawan yang terus menyebarkan opini yang salah tentang Indonesia. Oleh karena itu, ya kita selalu mengatakan bahwa lihatlah sendiri ke Papua dan Papua Barat. Ya pada saat saya ke wilayah negara Pasifik Selatan, saya juga sampaikan, saya undang Anda lihat langsung ke Papua Barat. Di sana pemerintah, Pak Presiden Jokowi memberikan perhatian khusus untuk membangun Papua Barat lebih ya kencang dari daerah lain, dan yang dikelontorkan lebih besar dari ke provinsi lain. Ya, kurang lebih tahun yang lalu saja 92 triliun, sedang dana-dana daerah yang masuk dari Papua Barat, Papua ke pemerintah pusat kurang lebih hanya 26 triliun. Jadi betapa perhatian pemerintah ya untuk membangun infrastruktur, ya, kemudian membangun kondisi perekonomian, membangun fasilitas umum, pelabuhan udara, pelabuhan laut dan sebagainya, penyamaan harga antara daerah terpencil dan pusat. Itu semua kan menunjukkan bahwa presiden yang dalam 1 tahun 7 kali ya mengunjungi Papua Barat, perhatian yang luar biasa. Jadi sebenarnya ya kita dengan mudah bisa mengcounter ya opini yang dibangun oleh Benny Wenda yang sesat itu dengan realitas yang ada, dengan apa yang betul-betul terjadi di Papua dan Papua Barat. Jadi benar ya Pak Muldoko mengatakan seperti itu, dan itulah yang sekarang menjadi tugas kita untuk bagaimana mengcounter opini-opini salah tentang Indonesia terhadap Papua dan Papua Barat. Mengcounternya dengan cara mengajak masyarakat internasional untuk melihat sendiri kondisi di Papua dan Papua Barat, atau mengcounternya dengan cara konkret seperti penegakan hukum, Pak? Iya, banyak cara ya yang kita lakukan, tapi utamanya adalah ya kita mengundang ya negara-negara yang telah katakanlah terpapar ya dengan informasi sesat itu untuk melihat langsung, dan ini sudah berhasil dengan soft diplomacy yang kita lakukan dengan mengundang banyak negara untuk langsung melihat secara langsung perwakilan mereka ke Papua Barat. Mereka merasa terkecoh bahwa ternyata informasi sesat yang dia terima dari Benny Wenda tentang Indonesia, tentang Papua Barat, itu tidak sama dengan realitas yang mereka lihat. Nah, itu yang paling telak yang bisa kita lakukan. Ketua itu tentu ya narasi-narasi positif tentang Indonesia terus harus kita gaungkan ke dunia internasional. Ya, sedang di dalam sendiri tentunya kita mengajak masyarakat untuk bersama-sama ya tidak percaya ya kepada janji-janji Benny Wenda ya untuk memerdekakan Papua dan Papua Barat yang katanya lebih baik lagi. Kita pasti ya kita jamin bahwa itu merupakan suatu hasutan-hasutan yang negatif ya. Adakah langkah hukum yang akan pemerintah Indonesia ambil kepada pihak-pihak atau tokoh-tokoh yang memberikan narasi yang salah Pak terhadap dunia internasional tentang Papua dan Papua Barat? Ya tentu sebatas dengan teritorial hukum nasional kita sudah katakan bahwa kita tidak pandang bulu. Siapapun yang melakukan pelanggaran hukum ya terhadap masalah ini, tentu kita kejar dan kita tindak dengan tegas. Itu sudah komitmen kita. Ya, jadi sebatas teritorial hukum Indonesia dapat kita lakukan, pasti itu kita lakukan. Atau kita beralih ke isu yang juga marak dibahas di tengah masyarakat soal beberapa kelompok pendemo menuntut perlakuan yang adil dan manusiawi. Mereka mengaku mengalami tindakan kekerasan oleh aparat saat berunjuk rasa. Nah, bagaimana pemerintah menjawab soal ini, Pak? Ya sebenarnya kita harus buktikan di lapangan ya. Karena apa? Karena sudah ada
perintah langsung ya dari Presiden untuk aparat keamanan agar bertindak persuasif, ya tidak represif, ya bertindak untuk orientasi melindungi masyarakat, melindungi objek-objek penting, fasilitas umum, kan begitu. Nah, sehingga tentu langkah-langkah itu saat ini dijalankan oleh segenap aparat keamanan. Namun, ya kan begitu, kalau ada 1-2 oknum aparat keamanan yang bertindak berlebihan, ya, dan melanggar apa yang telah ditetapkan oleh pimpinan, tentu kita juga mengambil tindakan. Nyatanya seperti di Surabaya, ya, ada 5 TNI yang langsung diskorsing dan 2 dinyatakan tersangka untuk kemudian ditindaklanjuti. Itu kan adil, tetapi kita juga mengharapkan masyarakat juga jangan berlebihan, ya. Jangan sampai kemudian juga menyerang petugas, memanah petugas, memarang petugas sampai ada yang tewas, ada yang luka-luka. Ini yang harus kita wujudkan, keadilan yang katakanlah yang merata, keadilan yang bersama-sama kita tegakkan, begitu, Selvi. Baik, Pak Wiranto, tadi Anda singgung soal keterlibatan oknum anggota TNI ya dalam insiden asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Pelaku memang sudah diberikan sanksi, tetapi yang penting juga adalah bagaimana memastikan tidak ada lagi Pak aparat negara yang melakukan tindakan serupa di kemudian hari. Seperti apa langkah pemerintah? Ya begini ya, kita jangan juga semata-mata selalu fokus kepada langkah-langkah alat negara, alat keamanan. Aparat keamanan bertindak itu kan ada suatu reaksi ya dari aksi yang ada. Kalau tidak ada aksi yang anarkis, ya demonya itu tertib dengan izin yang sudah diberikan, ya tidak mungkin ya aparat keamanan bertindak di lapangan sampai adu otot, adu fisik dan sebagainya. Oleh karena itu sebenarnya yang kita harapkan ya itu kedua belah pihak, masyarakat yang berdemo juga memenuhi aturan-aturan demo, memenuhi undang-undang demonstrasi. Nah, aparat keamanan tinggal mengawasi. Nah, disitulah kan terjadi satu simbiose mutualisme ya, menunjukkan ya atau katakanlah menyampaikan pendapat di muka umum tapi tertib, aman. Tentu tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau sudah kegiatannya anarkis, tentu aparat keamanan juga ya lebih keras untuk mengamankan ini. Jadi itulah kadang-kadang terjadi konflik, Selvi. Jadi kita harapkan ya semuanya juga menyadari bahwa tidak perlu kita konflik ya kalau kita melaksanakan semuanya ya dengan bertumpu kepada peraturan perundangan yang berlaku, Selvi. Selain saling menahan diri dan mengikuti aturan, dialog terbuka dengan melibatkan berbagai pihak di Papua dianggap sebagai cara terbaik untuk mengakhiri berbagai persoalan di Papua. Nah, bagaimana pandangan pemerintah terhadap cara ini? Iya, saya kira pemerintah sangat setuju dan bahkan ingin sekali selalu dilakukan dialog ya dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, atau tokoh pemuda di Papua dan Papua Barat. Tapi dialog itu kan harus didasarkan saling pengertian, bukan dengan emosi. Nggak mungkin ke dialog sambil berdemo, sambil anarkis. Maka ya langkah utama ya, mari kita ya dinginkan situasi. Maka kita normalkan situasi, kita kembalikan situasi tenang, aman, damai. Lalu kita dialog ya, apa yang masih kurang, apa yang masih harus kita perbaiki, ayo bersama-sama kita lakukan. Kalau itu yang kita lakukan, Selvi, ini saya ya tidak terjadi seperti ini. Hanya gara-gara salah ucap satu kata, ya kita sebagai bangsa ya rugi besar karena waktu, biaya, korban dan sebagainya. Ya, begitu Selvi. Dialog dengan kepala dingin ya Pak. Terakhir Pak Wiranto, kami mendapatkan informasi bahwa akan ada demo lagi Pak di Papua pada tanggal 3 September. Apakah itu juga informasi yang Bapak dapatkan? Iya, informasi selalu ada. Tiap hari selalu ada informasi akan ada demo di sana, di sini, di situ ya. Itu selalu ada. Tapi kami, aparat keamanan ya dengan kebesaran hati ya mendekati tokoh-tokoh ya penggerak demo untuk
nggak usah demo lah ya. Apa yang akan disampaikan dalam demo itu, ayo kita bicarakan dalam dialog yang baik. Karena ya demo yang menggunakan massa besar sangat mungkin ditunggangi kelompok tertentu, kemudian menjadi liar, menjadi radikal, menjadi anarkis. Itu yang kita khawatirkan. Oleh karena itu kesempatan ini pun lewat Metro, lewat ya dialog ini, kita juga mengajak teman-teman kita di Papua Barat, mari kita berdialog dengan hati, ya, bukan berdialog dengan demo. Nggak bisa, demo berdialog itu nggak bisa. Tapi kalau berdialog dengan hati, ya, dengan kesabaran, dengan pengertian untuk kebaikan, pasti ya kita dapat kita laksanakan, Sylvie. Baik. Oke, terima kasih Menko Polhukam Bapak Wiranto telah menjawab berbagai pertanyaan kami di Prime Time News.